Yang ini sudah terlihat? Oke, saya buka dulu bukunya yang ini dulu ya. Nah, yang ini bisa terlihat? Oke, kita lihat dulu pelan-pelan. Karena untuk menyusun perencanaan pembelajaran perlu memahami CP dulu. Capaian pembelajaran kita lihat di halaman Oke, di halaman 12. Di halaman 12 ya. Di halaman 12 sudah? Kalau di ini halaman 18 kalau dari awal, dari halaman awal ya. Kita lihat halaman ininya, halaman lembarnya. Halaman lembarnya 12. Sudah ketemu? Elemen nilai agama dan budi pekerti? Yang belakang sudah? Halo? Yang belakang sebelah sana sudah? Sudah. Oke, baik. Kita akan lihat capaian pembelajaran itu ada 3 elemen, ya. Nah, kita walaupun mengacu pada PAUD pada umumnya, tetapi nanti kita akan lihat ciri khas RA-nya, gitu ya. Halo? Ada berapa elemen untuk CP? 3. Yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti. Yang perlu kita pahami adalah lingkup capaiannya. Di dalam elemen nilai agama dan budi pekerti ada nilai agama. Coba dibaca deskripsinya. Nilai agama pada konteks Mengenal konsep hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita mengenalkan Asmaul Husna, maka masuk ke dalam lingkup capaian nilai agama. Itu ya. Lalu yang kedua budi pekerti. Isinya itu budi pekerti nih. Kita mengenalkan karakter, akhlak, perilaku sehari-hari, masuknya ke budi pekerti. Lalu rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghargai diri, tadi ya, yang ditunjukkan saat murid mampu menjaga diri, kebersihan, dan kesehatan diri. Tadi kita sudah mengetahui ada panca cinta, ada topik panca cinta ya, topik KBC. Ada 5. Kira-kira nih yang berkaitan dengan rasa syukur itu masuk ke dalam topik nilai apa? Rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks PAUD diwujudkan dengan sikap menghargai diri yang ditunjukkan saat murid mampu menjaga diri, kebersihan dan kesehatan diri. Maka masuknya ke topik yang mana? Cinta diri dan sesama manusia. Terintegrasi ya? Jadi tidak berbeda. Lalu ini elemen nilai agama dan budi pekerti. Sekarang kita masuk ke jati diri, halaman 13-nya. Elemen jati diri, lingkupnya adalah identitas diri. Identitas diri pada konteks PAUD meliputi mengenal diri, agamanya, gender, budaya. Itu berarti masuknya ke elemen jati diri. Lalu mengenalkan atau membangun sosial emosional anak. Anak mampu berbagi dengan teman, bekerja sama, antri, itu masuknya ke sosial emosional. Maka masuknya ke dalam elemen jati diri. Lalu fisik motorik, mengembangkan motorik kasar anak melalui olahraga. Berarti itu kaitannya dengan elemen jati diri. Lalu mengembangkan kemampuan motorik halus anak
menggambar, kemudian menulis, itu masuknya ke elemen jati diri, oke ya. Jadi jati diri itu ada identitas diri, sosial, emosional, dan fisik, motorik. Sekarang dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Mengenalkan huruf, konsep huruf dan angka kepada anak, maka masuk ke dalam elemen dasar-dasar literasi. Itu untuk lingkup literasi. Lalu lingkup matematika, mengenalkan konsep menghubungkan, mengenalkan konsep bilangan, berarti masuknya ke matematika. Lalu sains. Nah, sains itu misalnya mengenalkan terapung dan tenggelam. Contoh ya, itu berarti masuk ke konsep sains. Lalu teknologi, mengenalkan cara menggunakan gunting, gitu ya. Nah, itu ke teknologi. Rekayasa dan seni. Oke. Sekarang bisa tahu ya. Jadi untuk capaian pembelajaran terdiri dari 3 elemen: nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Sekarang kita masuk ke halaman ini. Nah, halaman 63 tabel 1. Halaman 63 ya, tabel 1. Bisa terlihat tabelnya? Ada 69 di HP. Tadi kita bicara tentang elemen stimulasi. Ada 3. Dari setiap elemen dijabarkan menjadi sub-elemen. Kita lihat untuk elemen nilai agama dan budi pekerti. Tabel 1. Sudah terlihat? Sudah. Ada sub-elemen. Murid percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dirinya, makhluk lain, dan alam, serta mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, kaitannya dengan percaya kepada Allah, maka kita bisa mengenalkan anak tentang ajaran agama, gitu ya. Lalu yang kedua tentang apa? Praktik ibadah, ya. Yang ketiga, yang selanjutnya untuk menghargai diri, gitu ya. Ada kebersihan diri, kesehatan diri, keselamatan diri. Jadi kita masuk ke sini saja. Sub-elemen yang pertama mengenal ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya. Di sini ada yang pertama, murid mengenal nama Tuhannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Ada? Itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi itu adalah TP. TP ya. TP 1, tulis aja TP 1. Yang kedua, murid mengenal simbol yang berkaitan dengan agama yang dianutnya. Itu adalah TP. TP berapa? 2. Yang ketiga, murid membedakan kegiatan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Itu adalah TP. TP berapa? 3. Yang keempat, murid menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah TP 4. Kita lihat dari TP 1 ke TP 2 ada peningkatan kemampuan? Ada. Ada? Ada. Yang tadinya hanya mengenal nama Tuhan menjadi mengenal simbol-simbol Yang berkaitan dengan agama. masjid, Ka'bah, gitu ya? Ya. Ada peningkatan kemampuan, kompetensi? Ada. Dari TP 2 ke TP 3 ada peningkatan kompetensi? Ada. Ke TP 4 ada? Ada. Berarti yang tertinggi itu yang mana? TP 4. Dari TP 1 ke TP 2 ke TP 3 ke TP 4 namanya adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah penahapan kompetensi
dari yang termudah ke yang tersulit, dari yang konkret ke yang abstrak, dari sederhana ke yang kompleks. Itu adalah ATP, itu ya. Jadi kalau kita lihat di tabel 1 ada CP, CP-nya apa? CP itu yang mana? Murid Nilai percaya. agama dan budi pekerti, itu adalah CP. Kemudian TP yang mana? Murid TP1, TP2, TP3, TP4 itu TP. Tergantung nanti guru memilih salah satu TP-nya. Contoh, dalam pembelajaran guru akan mengenalkan ajaran agama yang dianutnya kepada anak. Itu ya. Kira-kira dalam satu kelas kemampuan anak itu ada di TP 1, 2, 3 atau 4? Satu. Tergantung ya. Jadi kalau ngajarnya di kelas A, kira-kira kemampuan anak ada di TP mana? 1 dan 2. TP 1. Kemudian anak sudah mengenal masjid sebagai rumah ibadah belum? Berarti ada di TP 2 ya. Nah, TP 2 ini langsung kita copy paste ya, pindahkan ke RPP. Bisa dipahami? Jadi memilih TP itu dari ATP. Bisa paham ya? Ya. Selanjutnya, jadi ketika kita ingin memilih nilai agama dan budi pekerti, ini banyak materinya. Boleh TP dari ini ya, TP-nya dipilih. Boleh mempraktikkan ibadah, boleh tentang kebersihan diri, boleh kesehatan diri, keselamatan diri, menghargai sesama manusia, perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kemampuan apa yang ingin kita bangun, pilih dari salah satu itu dulu. Pilih dulu materi-materinya. Bisa dipahami? Setelah pilih materinya, maka kita pilih TP yang sesuai dengan kemampuan anak dalam satu kelas. Jadi yang kita pilih apanya dulu? CP. Materinya dulu nih. Apa? Mau tentang apa? Kebersihan diri atau apa? Gitu ya. Lalu dari kebersihan diri ini kemampuan anak dalam satu kelas ada di TP mana? Misalnya TP 2, maka TP 2 ini yang akan kita pindahkan dalam RPP. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, tabel 2 ini kaitannya dengan elemen jati diri. Di elemen jati diri ini ya, mengenal identitas diri, mengenal minat dan kebutuhan diri, serta selanjutnya. Tabel 3 itu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Oke, sekarang kita akan pindah lagi ke sini. Langsung aja, karena teman-teman sepertinya sudah sangat paham. Masya Allah. Oke, kita masuk ke sini. Amin. Ibu, bapak, kan pemahaman teh berproses ya. Yang penting hari ini kita tahu di mana mencari TP, gitu ya. Nanti tindak lanjuti di sekolah masing-masing. Oke. Sekarang kita akan selaraskan antara TP, gitu ya, dan dimensi profil lulusan serta KBC-nya. Kita selaraskan. Contoh nih, untuk memilih TP di dalam perencanaan, halo, harus mencakup 3 elemen. Harus mencakup 3 elemen ya. Elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran, tidak boleh hanya memilih TP yang berasal dari nilai agama dan budi pekerti saja. Kenapa? Karena harus terintegrasi 6 aspek perkembangan anak. Gitu ya. Ketika kita memilih 3 TP dari 3 elemen, misalnya minimal 3 ya, maka mencakup 6 aspek perkembangan. Contoh, bisa terlihat di depan. Tujuan pembelajaran, murid memilih makanan dan minuman sehat untuk dikonsumsi.
itu masuknya ke elemen apa? Kesehatan. Kesehatan. Berarti kesehatan diri itu masuk ke dalam elemen mana? Kesehatan diri. Nilai agama. Kesehatan diri, nilai agama dan Moral. budi pekerti. Kan tadi ya, ada kesehatan, kebersihan, itu masuknya ke nilai agama dan Budi budi pekerti. pekerti. Jadi kita memilih misalnya murid memilih makanan dan minuman sehat untuk dikonsumsi. Misalnya gitu ya, kaitannya dengan elemen nilai agama dan budi pekerti. Ini ada di TP 2 yang saya pilih ya. Yang ketiga, murid melakukan koordinasi mata dan tangan untuk mengarahkan tangan mereka mencapai dan memanipulasi objek dengan bantuan penglihatan. Koordinasi mata dan tangan itu kaitannya dengan motorik halus. Ada di elemen apa? Jati diri. Jati diri. Keren. Yang ketiga, murid membuat simbol dan huruf. Itu ada dari elemen apa? Dasar-dasar literasi. Dasar-dasar literasi ya. Jadi memilih TP harus mencakup 3 elemen. Minimal dari satu elemen itu 1. Boleh nggak dari satu elemen 5? Boleh nggak? Boleh. Boleh saja, tapi kaitannya dengan tugas guru semakin banyak untuk melakukan pengamatan. Karena TP yang dipilih itu harus distimulasikan agar tercapai. Itu ya. Ya. Sekarang kita lihat, kita sudah memilih 3 TP ya. Ya. Dari setiap TP kita selaraskan dengan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ya. Tadi kan DPL atau dimensi profil lulusan itu ada 8. Ya. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Nah, sekarang kita selaraskan. Murid memilih makanan dan minuman sehat untuk dikonsumsi selaras dengan DPL yang mana? Kesehatan. Kesehatan. Tulis kita ya, 1 kesehatan. Yang kedua, melakukan koordinasi mata dan tangan mengarahkan tangan mereka untuk mencapai manipulasi objek dengan bantuan penglihatan. Masuknya kemana? Kemandirian. Murid membuat simbol dan huruf yang bermakna. Masuknya kemana? Komunikasi. Itu contoh ya. Kemudian di sini kita kaitkan dengan topik panca cintanya. Nah, kaitkan ya. Untuk tujuan pembelajaran ini selaras dengan mana? Ini adalah topik yang berkaitan dengan kesehatan diri. Berarti selaras dengan topik yang mana? Cinta diri sendiri, cinta diri dan sesama manusia. Cinta diri dan sesama manusia ya. Ya. Kemudian cinta Allah dan Rasulnya. Memilih topik ini bisa kita lihat dari mana? Dari buku yang tadi. Dari buku panduan ABC yang ini. Sebentar. Oke, yang ini ya. Ya. Tadi sudah dibagikan. Ya. Nah, buku panduan kurikulum berbasis cinta yang ini. Kita bisa melihat topik dan materi dari sini. Dari sini ya. Tidak boleh mengarang bebas karena sudah ada panduannya. Oke? Baik, kita akan lihat di halaman 2 ini sebentar. Nah, ini. Nah, 27. Di halaman 27 nih. Di halaman 27, materi pokok kurikulum berbasis cinta di dalam pembelajaran. Sudah dibuka? Di sini ada topik, kemudian ada tujuan, ada materi, gitu ya. Kalau tujuannya tadi kita ngambil dari CP, gitu. Kemudian kita selaraskan dengan tujuan yang ada di KBC. Lalu pilih materinya yang sesuai, yang relevan. Itu ya. Seperti tadi nih. Di sini dicinta Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat tujuannya menumbuhkan pemahaman
mengenai sifat Allah, mengenal sifat jamaliyah atau keindahan dan jalaliyah atau ketegasan Allah secara lebih seimbang. Dan selanjutnya memahami bahwa welas asih lebih dominan daripada murkanya Allah, gitu ya. Ini adalah tujuannya. Kemudian kita selaraskan dengan materi KBC-nya. Tadi kan kita pilih topiknya yang selaras ya. Tadi topiknya adalah, temanya adalah kesehatan diri misalnya. Kemudian topik KBC-nya yang selaras adalah cinta Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat di sini. Nah, mana kira-kira yang selaras? Apakah selaras dengan cinta Allah dan Rasulnya? Coba kita lihat di materi. Di materi ada nggak selaras tidak dengan tujuan dan tema yang kita pilih? Ada. Ada tidak? Ada. Mensyukuri. Coba kita lihat. Di materi ada mensyukuri nikmat Allah melalui rasa syukur dalam perilaku sehari-hari. Kalau menjaga kesehatan diri, apakah bentuk dari rasa syukur? Iya. Ya, berarti topik yang selarasnya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Materinya yang mana? Mensyukuri nikmat Allah melalui rasa syukur dalam perilaku sehari-hari. Kemudian mana lagi yang selaras di sini? Cinta diri dan sesama manusia. Materinya yang relevan yang mana nih? Membiasakan Cinta diri dan sesama manusia itu ada membiasakan akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela, membiasakan diri menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri. Itu relevan nggak? Berarti materi ini yang akan kita pindahkan. Oke, ke sini nih. Nah, tadi kita sudah baik. Tadi kita sudah memilih TP ya dari capaian pembelajaran. Kan kita mengintegrasikan antara PM dengan KBC ya. Maka kita pilih CP-nya dari TP-nya dari 3 elemen CP. Kemudian selaraskan dengan dimensi profil lulusan. Lalu selaraskan dengan topik pancat cinta dan materi integrasi KBC-nya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Ada gambaran? Ada. Kita praktekkan. Kalau tidak praktek nanti pulang ke rumah kesandung batu lupa lagi ya. Maka kita akan praktikan. Silakan buka dokumen yang ini nih, yang tadi. Yang ini, yang buku ini nih. Tabel 1 kaitannya dengan apa? Nilai agama dan budi pekerti. Boleh memilih 1 TP saja dari nilai agama dan budi pekerti. Kemudian selaraskan dengan 8 dimensi profil. Kan tadi ada 8 ya dimensi profil ya. Contoh satu lagi. Halo. Hai. Contoh di sini nih. Saya akan ngambil TP tentang murid mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agamanya. Maka DPL yang selarasnya adalah dimensi yang mana? Kan ada 8 kan dimensi profil? Ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi. Kalau saya memilih TP ini, murid mempraktikkan kegiatan ibadah, maka DPL yang relevannya dimensi yang mana? Keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan yang keren. Kemudian KBC-nya yang mana? Topiknya cinta Allah dan Rasulnya ya. Coba kita lihat lagi nih, bentar. Cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian materi yang relevannya, materi KBC-nya yang mana? Cinta, keimanan. Keimanan, kan ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah ya, sebagai inti dan muara kehidupan. Ada mengenal Asmaul Husna, ada ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah. Berarti materi yang relevannya yang mana? Ibadah Oke ya, kita cinta. pindahkan. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Nah, itu kan baru 1 ya. Ya. Baru 1 dari
nilai agama dan budi pekerti. Sekarang kita cari yang jati diri, lalu cari yang dasar-dasar literasi. Jadi minimal dari satu elemen satu TP. Bisa dipahami sampai sini? Insya Nanti Allah. akan kita lanjutkan setelah istirahat. Jadi silahkan sekarang bentuk kelompok masing-masing. Boleh 3 jajar satu kelompok, boleh ya. Jadi diskusi, tidak tugas mandiri. Diskusi ya. Silahkan untuk berdiskusi per kelompok. Nanti setelah masuk lagi setelah istirahat, sudah selesai untuk pemilihan TP-nya ya. Siap? Semangat? Semangat. Nah, jadi sekarang silakan ibu-ibu dan bapak bentuk kelompok masing-masing senyamannya. Boleh mau berapa orang pun senyamannya tapi efektif. Masih semangat? Masih. Kalau begitu kita akan bertemu lagi pada pukul 1 siang ya. Ingat kesepakatan mengikuti kegiatan sampai tuntas. Jadi tidak boleh ada yang pulang ya. Sekian untuk sesi pertama. Kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini pemaparan materinya dari narasumber kita. Ibu-ibu, nyaranak bakal Nyana. upami teu tiasa mesa di payun seueur. Insya Allah kita masuk lagi jam 1 ya setelah isoma, istirahat, makan, dan sholat. Makannya masing-masing. Maka yang mau yang membutuhkan kertas bisa minta